Upacara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 pada tanggal 12 Juli 2021 segera dimulai. Persiapan. Semua peserta diharapkan mematikan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya upacara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan dan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Arjasa Bapak Triherudiatmono SPD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya semua mic di mute dulu. Jadi mohon nanti ke panitia setiap kali diinstruksikan dulu. Jadi setiap kali ada kegiatan yang membutuhkan mic dibuka, tolong ada instruksi mic open mic dulu, kemudian baru kegiatan itu diinstruksikan.
Kalau harus close mic, maka mic-nya harus dimatikan semuanya. Jadi setiap langkah kegiatan, maka instruksi itu harus ada, sehingga semua akan tertib. Jadi misalnya sekarang ada sambutan, maka semua mic harus di close, baru kemudian sambutan baru dibacakan, gitu. Dan mudah-mudahan nanti sampai akhir acara ini, kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan diikuti oleh semuanya dengan baik. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang saya cintai, kali ini kalian yang awal masuk menjadi siswa-siswi SMK Negeri 1 Arjasa. Nanti ada banyak hal yang akan kamu pelajari di sekolah kita, sekolah baru yang kemarin kamu mungkin masih ada di tingkat SLTP, sekarang kamu sudah SLTA. Bedanya, kamu sekarang lebih dewasa, sehingga cara berpikir itu sudah harus berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin masih di SLTP, masih kekanak-kanakan, sekarang sudah di SLTA, kamu harus lebih dewasa. Semua yang diinstruksikan nanti oleh Bapak Ibu Guru harus diikuti dengan baik. Tidak ada kemudian ada yang berbeda dari instruksi yang ada. Contoh misalnya, kalau di grup, Bapak Ibu menyampaikan, jangan menggunakan bahasa daerah dalam menulis setiap informasi, setiap pertanyaan, dan sebagainya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka tidak ada lagi instruksi, pertanyaan, dan lain sebagainya yang memakai bahasa daerah. Sehingga bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan. Jadi kalau kemarin-kemarin masih ada saya jumpai, masih menggunakan bahasa-bahasa daerah. Untuk ke depan, acara ini berlangsung tanpa ada yang menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Tidak ada. Semua pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga baik tulisan maupun kata-kata, semua pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena apa? Karena kita ini berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura, ada yang dari Kangean, ada yang dari tempat lain juga. Sehingga tidak bisa dimengerti satu persatu. Ada juga yang bahasa yang susah dimengerti. Maka jangan sampai menggunakan bahasa daerah. Anak-anakku sekalian, nanti kamu akan dikenalkan oleh Bapak Ibu yang lain tentang bagaimana SMK. Apa itu SMK? Kemarin ada juga yang tidak tahu apa itu MPLS. Nah, nanti akan dikenalkan semuanya tentang SMK seperti apa. Ada beberapa hal yang pokok yang akan saya sampaikan. SMK Negeri 1 Arjasa ini SMK yang berdiri baru, anak-anakku. Baru kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun berjalan. Ya, pada tahun 2017 di pertengahan, SMK Negeri 1 Arjasa ini baru mulai membangun di Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa. Baru mulai kita bangun gedungnya, dan sekarang bisa kita lihat perkembangannya. Bahwa SMK Negeri 1 Arjasa sudah cukup pesat perkembangannya hanya dengan waktu yang 4 tahun. Kalau misalnya kita umpamakan bayi, dia masih balita tetapi sudah mampu berkembang sedemikian rupa, sehingga perkembangan ini nanti harus kita support. Anak-anakku yang sekalian yang nanti akan menjadi bagian dari warga SMK Negeri 1 Arjasa harus bisa mensupport dirinya masing-masing untuk bisa berjuang, untuk bisa cepat menyesuaikan, sehingga SMK Negeri 1 Arjasa nanti akan lebih maju dengan kehadiran anak-anak sekalian. Jadi nanti akan disampaikan bagaimana SMK kita ya ke anak-anakku sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa kita ada 2 program keahlian. Ada teknik dan bisnis sepeda motor. Ya, itu 1 program keahlian. Kemudian ada agribisnis pengolahan hasil perikanan. Jadi kalau anak-anakku sekalian, terutama yang laki-laki, sebagian besar ada di TBSM. Jadi singkatannya kalau teknik dan bisnis sepeda motor itu TBSM. Kita kenal biasa dengan jurusan sepeda motor. Ya.
kita kenal dengan jurusan sepeda motor. Kemudian ada juga yang APHPI, agribisnis pengolahan hasil perikanan. Biasa kita kenal dengan APHPI atau perikanan, bisa anak-anak bisanya menyebut secara singkat seperti itu. Tetapi anak-anak nanti akan tahu detail seperti apa. Anak-anakku sekalian, meskipun kita baru, semua peralatan kita sangat memenuhi syarat dan jauh dari layak bila dibandingkan dengan SMK-SMK yang ada di kota-kota lain, di Sumeneb dan rata-rata di Jawa Timur. Kita tidak kalah. Ya. Semua peralatan kita cukup bagus, cukup lengkap, sehingga nanti tinggal bagaimana anak-anakku sekalian ini nanti bisa menyesuaikan diri, bisa memanfaatkan semua alat ini dengan baik. Meskipun saat ini kita masih terkendala dengan social distancing, masih terkendala dengan pembatasan pembelajaran yang sekarang ini kita menggunakan PPKM sehingga kita tidak bisa bertatap muka. Tetapi tetap nanti tolong diikuti semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Anak-anakku, nanti pembelajaran ke depan jika tanggal 20 ini PPKM belum dicabut oleh pemerintah, maka pembelajaran kita akan kita lakukan dengan tetap daring. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini akan tetap menjadi kegiatan utama yang akan kita lakukan. Pembelajaran utama yang akan kita lakukan jika nanti tanggal 20 belum dicabut. Kalau misalnya ada perpanjangan PPKM ini. Tetapi kalau memang tidak ada, berarti kita akan masuk dengan tetap pembatasan. Kalau biasanya kita masuk sampai jam 4, mungkin nanti kita hanya setengah hari duhur sudah pulang. Tetapi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, semuanya bisa sekolah dengan bebas, tidak seperti yang sekarang semua dibatasi, berinteraksi saja dibatasi. Kalau kita ketemu orang harus menggunakan masker. Ya, sekarang kenapa saya tidak pakai masker? Karena saya berada di rumah, ya, berada di rumah, ya. Kita tidak berinteraksi dengan siapapun di sini, hanya anggota keluarga, sehingga kita tidak menggunakan masker. Tetapi anak-anakku, jika berinteraksi dengan yang lain, dengan temannya, dengan saudara, dan sebagainya, yang berlainan rumah, tolong semua menggunakan protokol kesehatan. Ya, jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker, dan itu harus diikuti. Kenapa? Karena sekarang ini kasusnya sudah jelas. Banyak sekali saudara-saudara kita yang menjadi korban. Ya. Banyak sekali teman-teman, kakak, adik, dan banyak lagi yang setiap hari kita dengar ada berita. Di desa saya setiap hari saya mendengar dengungan sirine, ya, ambulan yang berlalu lalang karena banyak sekali korban. Ya. Sehingga saya berharap anak-anakku sekalian tetap pakai social distancing ini dengan baik, ya, agar kita terjaga, ya, dari pandemi COVID-19 ini. Jaga imun dengan cara tetap makan, ya, makan yang cukup, ya, tambah gizinya, kalau perlu tambah vitamin, ya, dan sering-seringlah nanti pada saat kita di rumah tidak ada kegiatan, kita berjemur, ya, cari matahari, sehingga mudah-mudahan kita semuanya nanti dijauhkan dari bahaya COVID-19. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Saya titip ke panitia, mohon nanti laksanakan kegiatan ini dengan baik. Catat kendala-kendala yang ada, kita perbaiki esok hari. Jadi kalau misalnya ada kendala yang memang mengganggu, mari kita perbaiki, ya. Misalnya ada yang belum bisa gabung karena koneksi, maka usahakan besok dia bisa berkelompok dengan teman yang lain, tetapi tetap, ya, mereka yang dekat dan yang masih jelas keberadaannya. Artinya begini, kalau memang satu saudara dekat dan betul-betul tidak terjadi apa-apa, silahkan. Tetapi kalau jauh, tidak sedikit kita ketahui apakah dia ini steril atau tidak, maka jangan sampai mereka gabung dengan teman yang lain. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan sukses acara kita yang kita laksanakan meskipun secara daring. Sebelum semua kegiatan kita laksanakan nanti, tolong nanti sampaikan pidatonya Pak Kadis, pidatonya Pak Kabid, dan pidatonya Pak Kepala Cabang. Saya kira itu, terima kasih.
Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi